Ya, shalom saudara yang terkasih. Puji Tuhan ya, kita sudah sampai bab yang ke-12 ya, part 2 dari buku The Power of Right Believing. Ya, kuasa dari percaya benar. Percaya benar pasti menghasilkan kehidupan benar. Itu menjadi garansi buat kita. Yang penting kita percaya benar. Nah, ini nanti ada masuk ke bagian-bagian yang sangat sulit sebenarnya manusia itu bisa menerima. Ya, tapi kan nggak sulit buat Tuhan. Sulit buat Tuhan mati di kayu salib, betul ya. Sulit dalam konteks harus menanggung penghukuman kita, dosa kita. Tapi itu kebenaran. Ya, sehingga kita benar-benar bebas dari fear, kan? Itu utama banget tuh, bebas dari ketakutan. Tapi ketakutan itu hubungannya dengan penghukuman. Ya, jadi kalau ada ketakutan itu pasti ada penghukuman di situ. Dan kita belajar benar-benar bahwa penghukuman ketakutan sama kasih yang sempurna, kasih Bapa, kasih Tuhan, kasih karunia, kasih mula-mula, itu semua kasih sempurna. Itu dua kutub yang berbeda, dua ekstrim yang berbeda. Amin ya. Jadi ini memang kita ulang-ulang terus karena siapa sih nggak takut gitu katanya. Ada banyak ya, dulu kita sudah sering ditanamkan kan gitu kan. Orang yang udah nggak khawatir, yang nggak ada takut lagi tuh udah mati Pak Melki, kan gitu jawabannya. Ya udah di peti mati tuh baru tuh nggak bisa khawatir, nggak bisa takut. Nah, padahal kita tuh punya gitu di dalam Yesus, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Nah, iblis mau akhirnya mengarahkan paling ujungnya tuh Tuhan gitu kan, Bapa. Dia bilang tuh yang bikin wabah pandemi itu Tuhan tuh. Yang bikin kamu celaka Tuhan tuh. Kan orang takut dong. Nah, itulah tipu muslihat yang ujungnya ke situ tuh. Tapi kan kita mesti tahu kebenarannya secara clear. Secara clear. Ya, ntar pakai ayat ini, ntar pakai kenyataan kejadian-kejadian. Ntar kalau ada pendeta yang dulu mantan dukun tuh, ada tuh ya. Dia terus aja ngomongin iblis tuh begini, iblis tuh begini, iblis tuh begitu. Lama-lama ini pengabar Injil apa pengabar iblis gitu. Betul, ntar kadang-kadang dibilang Tuhan nama Yesus, betul disebut. Cuman orang Kristen tuh harus penuh dengan ketakutan. Dia bilang ya, penuh dengan was-was gitu. Kalau orang ini menjelang Yesus datang kedua kali, bukannya seneng pernikahan anak domba, mempelai diangkat, bukan? Wah, harus mempelai loh, standarnya tinggi, standarnya mempelai, balik lagi. Ntar nggak makan berhari-hari, puasa gitu. Tapi kerjaannya dia tinggalin. Wah, gua nggak duniawi lah, gua begini. Macem-macem ya, ini macem-macem sekali. Jadi saya cuma mau bilang, kembangannya itu sebenarnya dasarnya cuma sederhana ya. Tipu melihat iblis, dia nyamar sebagai Tuhan yang masih murka, masih kecewa, masih marah. Dan dia berpikirnya kan logisnya gitu, kan lu masih buat bikin dosa kan? Masa Tuhan nggak marah? Berarti Tuhan kerjasama dong sama dosa? Bukan. Ya, kita sudah settled nih mestinya ya. Semua yang udah sering dengar mesti benar-benar teguh gitu. Jadi kalau judulnya gini, waspada terhadap singa yang mengaum-ngaum. Itu apa sih sebenarnya Pak Melki? Ya, iblis itu menyamar sebagai Tuhan karena Tuhan adalah singa Yehuda ya. Kita kalau dengar yang Jumat part bagian pertama juga jelas ya. Dan singa iblis itu bicara mengaum-ngaum itu murka, gitu, marah atau kecewa, masih menghukum. Nah, kita tahu ya bahwa penghukuman kematian tuh udah di belakang. Ya, tapi kalau gitu Tuhan nggak adil dong. Adil. Karena penghukuman yang mesti menimpa kita itu sudah ditimpakan sepenuhnya oleh Yesus. Kepada Yesus maksudnya. Ya nggak bisa dong, kan masa dia yang bikin dosa, masa dia yang dihukum.
Yang jadi dosa, ya itulah makanya disebutnya amazing grace ya. Kasih karunia yang supranatural, hyper peresio. Jadi memang kita sudah sampai titik gini ya. Itu kalau ada orang bilang skandal tuh, scandalous love gitu ya. Kasih karunia yang buat skandal. Masa orang udah jelas orang disalib tuh di sebelah Yesus pasti perampok, mungkin pemerkosa, mungkin pelakukan kejahatan yang paling mengerikan kali ya. Kan orang disalib kalau nggak ada punya kejahatan besar, ya atau nggak sebagai pemberontak negara Romawi gitu ya, atau ya budak yang mau dimatiin ya terserah lah. Cuman 3 kategori aja. Tapi Tuhan bilang engkau hari ini juga bersama-sama aku di dalam Taman Firdaus. Selesai. Nah itu kita tuh di bab ini tuh mesti settled ya, mesti teguh gitu. Benar-benar teguh, absolut mutlak. Kalau enggak, iblis tahu manusia tuh rentan goyah ini. Jadi sedikit aja saya sudah sering gitu ngomong ya sama orang kasih karunia dan dia terima. Tapi kemudian untuk enggak sampai semenit kadang-kadang ya, kemudian cerita lagi, oh saya udah tua, dulu saya begini, makanya saya kena cancer nih. Nah tuh ya. Jadi dia selalu mengkaitkan akhirnya dengan sebab akibat itu lebih masuk akal mungkin dengan daging. Ya, jadi tapi jenis percaya yang salah inilah ya yang membuat ya, bahkan kalau Pastor Ben bilang gini, orang tuh menjadi tua tuh karena dia percaya begitu sih katanya. Padahal menjadi tua itu adalah kutuk gitu misalnya. Nah kita kan jelas ini kutuk atau berkat. Kutuk. Terus kenapa lu mau terima? Nah, mestinya begitu. Ya, jadi kalau orang juga tanya, kok lu seenaknya aja bilang Tuhan udah nggak marah lagi, nggak murka lagi? Ya pertama ada ayatnya nanti kita baca. Tapi kalau secara logika sudah murka Tuhan itu sudah diserap habis oleh Yesus. Masalahnya di situ. Berarti kalau saudara dan saya masih mengharapkan murka, dimarahin, dihukum, berarti nggak adil dong Bapak terhadap Yesus. Nah itulah kebenaran yang kita terima, kebenaran hadiah. Ya jadi kalau kita beri teguh, sebenarnya musuh yang mengaum-ngaum itu nggak bisa apa-apa. Kan kita belajar, dia hanya keliling mencari orang yang dapat ditelannya. Tapi kalau orang salah percaya, ya dia telan sama dia. Minimal di area yang dia salah percaya. Ya. Jadi sebenarnya ketakutan, bagi saya gini, ketakutan paling takut sama kasih sempurna sebenarnya kan, sederhananya gitu aja. Ketakutan sama kasih yang sempurna itu nggak bisa berdampingan, nggak bisa, nggak ada irisannya saudara. Sama-sama kata nggak bisa berdampingan. Saudara nggak bisa bilang gini, saya takut akan Allah karena itu saya hidup kudus gitu. Iya, sebenarnya. Karena kekudusan yang sejati itu kalau saudara percaya benar sebenarnya. Ya di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi kalau orang bilang yang tadi campur-campur ketakutan, padahal dia lagi cerita tentang Allah itu adalah kasih. Kalau Tuhan atau Allah itu berhenti mengasihi, ya dia berhenti jadi Allah gitu. Kita lebih baik kan sering dengar gitu. Tapi dia campur seenaknya aja. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Itu sama aja gini. Ketakutan gelap sama terang. Karena bisa jadi satu dalam satu ruangan. Ketika nyala lampu, terang ya gelap, lenyap. Nah itulah melenyapkan tuh. Cast out ya. Ditengking gitu kayak dia apa ya? Ditendang gitu. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Nah di sini jelas ya. Sebenarnya di sini satu kalimat ini juga jelas. Ketakutan mengandung hukuman. Berarti kasih yang sempurna nggak mengandung hukuman dong. Setuju nggak? Kalau kasih yang sepenuhnya mengandung hukuman, berarti mengandung ketakutan dong. Ya, makanya dijelasin lagi sampai ketiga kalinya. Barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Even orang Kristen bisa takut kan dibilang. Tapi tidak sempurna di dalam kasih. Dia nggak terima sepenuhnya gitu.
Makanya kita belajar banyak tuh di area-area yang kita khawatir, yang takut, nggak ngalir. Golden oil dari golden pipe-nya tuh nggak ngalir. Makanya Tuhan udah mutlak aja bilang, jangan khawatir. Bagian kamu jangan khawatir. Udah gitu aja. Selesai kan? Jadi jawabnya gimana? Ya kita terus aja ngomong, saya paling dikasih Tuhan. Kalau sudah mulai takut, entah takut A, takut B, takut keuangan, takut penyakit. Aduh, jantung saya lemah nih, kata dokter misalnya. Kan jadi ketakutan tuh. Enggak. Ya ngomong aja enggak. Saya miliki jantung Kristus. Tapi kan bener, enggak mau tahu. Orang mati aja bangkit kok, gimana? Udah Lazarus 4 hari udah bau. Udah busuk, bangkit. Dengan jantung yang baru, paru-paru yang baru, semua baru. Dan begitu banyak yang kita pelajari, yang harusnya kita nggak takut lagi ya. Jadi banyak orang Kristen bahkan yang tulus itu terperangkap sama jebakan iblis ini ya, ketakutan gitu. Percaya salah. Ya makanya kita ulang lagi tuh Amsal 19 ayat 12. Yang minggu lalu ya, kan kita baru dengar kemarahan raja seperti raung singa muda. Ya jadi mengaum-ngaum itu iblis menyaru ya, menyaru lah ya, menyerupai itu ya, supaya dia bilang bahwa Tuhan masih murka gitu. Nah tapi kita lihat tuh kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Jadi Bapa itu ingin kita hidup penuh dengan kesadaran bahwa kasihnya atau kebaikannya, goodness-nya menyelimuti kita seperti embun di atas rumput. Artinya kita fresh, segar. Ya bukan murka. Jadi kalau kita mau lihat, oh His goodness, hanya kebaikan yang saya terima. Wah bisa Pak Melki, harus terima kebaikannya, terima juga kekerasannya. Nah seringkali kan pakai ayat begitu. Ya kekerasan buat orang durhaka. Saya mah bukan orang durhaka, saya anak Tuhan. Nggak bisa. Siapa menyebut Tuhan, Tuhan? Aku tidak mengenal engkau. Ya lu aja. Saya mah anaknya, pasti Tuhan kenal. Saya bukan serigala yang dimasukkan ayat itu. Atau bukan nabi-nabi palsu atau apapun yang disebut di ayat, konteks ayat itu. Di perjanjian sebelum salib lagi. Perjanjian lama. Ya jadi murka supaya takut ya, seperti iblis itu kan nakut-nakutin supaya takut orang kan. Kalau takut dia lepas dari kasih yang sempurna, karena harus balik lagi di bawah penghukuman tadi. Penghukuman mau nggak mau di bawah hukum Taurat. Ya saya dihukum lagi sih, saya bikin gini sih, saya bikin gitu. Nah lu ngajarin nggak bener tuh, sesat tuh. Masa orang bikin begini, bikin begitu, lu bilang nggak dihukum lagi? Dihukum saudara di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan dia jadi tidak tetap hidup di dalam kerusakannya. Sekarang ini kita sedang nonton ekstrim-ekstrim nih saudara. Orang-orang yang nama-namanya Kristen di bumi Indonesia ini, dari tingkat di sini tiba-tiba jatuh ke dasar di minus gitu. Kita udah sampai baru selesai ini satu jenderal ini. Muncul jenderal lain, muncul lagi kasus lain lagi. Begitu rentan. Kenapa? Pasti salah percaya. Jangan main-main loh Pak. Bapak juga bisa kena, nggak bisa. Gitu. Kenapa? Saya di dalam Kristus. Bukan saya sombong saudara ya. Bukan kita sombong. Kita selalu bilang ini nggak bisa. Saya dimeterai oleh Roh Kudus. Emangnya orang itu enggak? Saya nggak tahu. Yang saya tahu, oh Bapak menghakimi. Kita bukan menghakimi. Kita tahu kebenaran itu mutlak saudara. Makanya jangan mau dibodohin. Di tengah-tengah posisi dia, kekayaan dia, dia penuh dengan ketakutan. Makanya yang muncul bukan hidup benar, korupsi misalnya. Ya. Jadi sebenarnya ya kita tuh
ya belajar lebih dalam lagi ya. Tapi kan Pak ada Pak, takut akan Tuhan gitu. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Ya jelas takut akan Tuhan itu bukan takut kita takut seperti takut sama ular gitu, atau sama ketemu di jalan ketemu anjing gila misalnya, bukan. Ya takut dan gentar itu akan kebaikan Tuhan, bahkan kita udah dengar ya minggu lalu. Tapi nanti kita lihat lagi ya lebih detail ya. Jadi menghormati, worship ya, makanya fear of God itu worship sebenarnya. Ya. Karena Tuhan juga bilang kan hanya kepada Tuhan kau harus worship, itu ayat di Perjanjian Lamanya takut akan Tuhan diterjemahkannya. Ya, mencakup worship dan mengakui Tuhan dalam hidup kita. Itu artinya fear of God dimaksudnya itu. Orang terus bilang ini, gimana Ananias Safira tuh orang Kristen tuh? Bohong-bohongin Roh Kudus, mati langsung jebret-jebret. Saudara, kita nggak usah digentarkan dengan ayat-ayat yang obscure gitu bahasanya. Jadi kalau gini ayatnya obscure, gimana Pak? Saya nggak bisa jelasinnya. Ya sudah, bisa share, telepon Pak Budi, Pak Jeffrey, saya juga nggak apa-apa. Nanti kita kan sharekan. Cuman kita ini bukan ngejawab ngasal, saudara. Ya, Pastor Pin mendapat pewahyuan juga tentang Ananias Safira. Makanya disebutnya bukan murid mereka. Mereka a certain man gitu, seseorang. Sementara kalau anak Tuhan itu a certain disciple. Ada Ananias lain kan yang mencelikan mata Paulus tuh. Murid Tuhan. A certain disciple. Dan itu konsisten, saudara. Ketika Roh Kudus menyampaikan tentang anak Tuhan, seorang murid. Tapi kalau seseorang aja, ya belum murid gitu. Sebenarnya sederhananya. Bukan orang percaya. Tapi kan dia di gereja. Ya saudara, sederhana aja. Nggak semua orang ada di McDonald tuh burger kan gitu. Kalau Big Mac, kalau Pastor Pin selalu bilang gitu. Atau yang ada di garasi itu selalu mobil. Kan nggak begitu. Nggak semua orang. Justru yang duduk di gereja ini, bahkan yang di mimbar, yang khotbah, udah pasti 100% percaya, orang percaya lahir baru. Belum tentu, saudara. Nah, makanya, tapi tebaliknya, saudara, kalau orang bilang, oh belum tentu kamu juga orang Kristen. Nggak mau, saudara. Saudara memiliki iman, gitu. Ya, betul sih, atau satu sisi, yang paling tahu ya saudara sendiri dan Tuhan. Ya bisa aja mungkin ada orang bohong-bohongin gitu, kelihatannya aja. Dikit-dikit khotbah Yesus, wah dalam pendalaman Alkitabnya jago. Ada tuh kemarin ibu-ibu cerita sama saya. Dulu mantan suaminya begitu. Ya, tapi selingkuh sana sini, main perempuan sana sini sampai dia pusing liatnya. Betul sih, istri dia kawin duda ya. Dia cerita sampai begitu. Saya mau sama dia tuh karena kayaknya rohani banget Pak Melki. Ya, kalau dibalik gini, ya itu kan karena percaya kasih karunia. Kagak, saudara. Enggak, benar-benar enggak. Ya, justru tidak. Nah, karena saya percaya. Nah, ini kita masuk ya. Jadi, ya tapi kan Tuhan mendidik, Tuhan menghajar anak yang dikasih. Ya, berarti kan masih murka juga. Ya, kita baca ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Ini jawaban sambil di buku ini ya kita belajar lah ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, berarti firman ya. Memang bermanfaat untuk mengajar ya, to teach ya, mengajar, untuk menyatakan kesalahan ya, artinya mengkoreksi orang, correction ya, memperbaiki kelakuan. Nah, ini juga apa tuh yang menjadi keyakinan saya kalau saya menyampaikan firman Kristus, orang akan diperbaiki perilakunya dari dalam keluar. Nah, ya. Nah, ini yang pakai ayatnya ya. Dan untuk mendidik. Nah, kata mendidik itu kalau di Ibrani itu chastis, ya apa tuh? Menghajar gitu. Nah, tapi sebenarnya bahasa Yunaninya paideia, ya train, to train orang dalam kebenaran. Jadi kalau orang tanya gitu. Terus kalau orang Kristen Pak Melki, enggak, kan ceritanya tuh tadi bukan Ananias bukan orang Kristen. Iya dong, saya bilang iya. Kenapa?
Gada dan tongkat Tuhan tuh bukan buat getok anak-anaknya, buat mukul serigala, beruang, singa yang mau makan domba. Jadi menurut Pak Melki, Ananias Safira itu serigala. Ya nanti kita cek aja nanti di surga, tanya apa yang dia. Jadi saya selalu percaya gitu, Tuhan melindungi gerejanya atau domba-dombanya, itu dia gembala yang agung melindungi. Jadi kalau ada hal-hal yang bisa membahayakan tubuhnya, ya matilah gitu. Bukan orang Kristen. Pasti. Ya nanti case-nya kan semua juga nggak tahu, nggak tertulis soalnya case-nya apa. Ya cuman dia punya tanah, dia cuman bilang jual segini, kata Petrus. Iya segini, mati dia langsung. Kalau ceritanya dia bohong mati, ya di gereja banyak yang mati juga pasti. Kalau model begini ya ceritanya. Dan itu dipakai untuk nakut-nakutin. Ya supaya orang itu benar-benar tuh jangan bohongin Roh Kudus tuh, harus takut hidup takut akan Tuhan. Ya, nggak ceritanya lagi ya. Jadi kalau ditanya, kalau gitu Tuhan menghajar kita? Enggak menghajar, mendidik kita, ya bahasanya paideia, melalui firman. Saudara dengar firman ini sudah dididik. Makanya dibilang apa? Metanoia. Berubah cara berpikir kita. Dulu kita pikir bahwa kalau kita jatuh kita dihukum. Sekarang kita tidak berpikir gitu lagi. Kita diangkat misalnya. Terbalik saudara. Ya, diangkat. Enak dong bikin dosa. Nggak ada dosa yang enak. Tuhan itu mengubah kita dari dalam keluar. Justru inilah satu-satunya. Kasih karunia adalah satu-satunya obat penawar dosa. Bukan agama, saudara. Bukan jangan ini, jangan itu, tambahkan ini, tambah itu. Bukan. Itu kebenarannya. Filipi 2 ayat 12. Nah ini yang minggu lalu juga sudah disampaikan Pak Budi. Orang bilang itu. Ya itu tuh kan dengan takut dan gentar. Fear and tremble. Saudara-saudara yang kekasih, kamu selalu senantiasa taat. Ya, kita kan udah belajar tentang obedient kan? Ketaatan siapa? Ketaatan Kristus. Kenapa kamu senantiasa taat? Ketaatan Kristus. Kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena Kristus di dalam saya. Karena itu tetaplah work out. Kerjakan keselamatanmu, bukan work for. Kita belum selamat, work for. Di depan kan? Kalau kita belum selamat. Tapi karena kita udah selamat, pakai dong. Jangan jadi bodoh terus misalnya gitu. Kenapa Pak Melki? Iya dong. Kan kita cuma bilang Kristus adalah hikmat saya. Kenapa orang Kristen kok jadi tuh orang Kristen dulu dia sering melayani, sekarang udah jadi pelupa, jadi Alzheimer, jadi lumpuh. Ya bukan menghakimi, sekali lagi kalau saya nggak mau, saya bilang gitu aja. Bukan sombong juga, karena tersedia, nggak mau. Saya memikirkan hikmat Kristus. Ya sekarang Pak Melki baru umur 60 bisa ngomong gitu. Ya nanti 70, mau 80, mau 100, 120. Tetap saya bilang, saya memikir pikiran Kristus, hikmat Kristus, kecerdasan Kristus. Nggak boleh, saya pengen bilang nggak boleh. Tubuh berkualitas, hidup berkualitas. Benar nggak? Itu namanya workout, praktekin dong. Saya khawatirnya sama jantung saya, ya praktekin bilang. Saya memiliki jantung Kristus. Itu menghujat tuh bilang gitu. Ya enggak. Tuhan bilang kok. Kamu di dalam Yesus, Yesus di dalam kamu. Satu. Ya jantung Kristus, jantung saya, jantung Kristus. Boleh nggak? Boleh. Bener. Ya dengan takut dan gentar. Nah ini yang kita mau bongkar kan? Kalau kita udah terima gitu, iya loh. Waduh, saya memiliki kesehatan yang luar biasa. Kita tuh gemeter gitu sampai takut dan gentar. Fear and tremble. Ya, nah kita di sinilah. Gak usah sampai terusnya lah ya. Nanti Alkitab menerangkan Alkitab kan. Jumat lalu juga Pak Budi sampaikan. Kita baca ayatnya sekarang. Dari Yeremia 33 ayat 9. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Ya, sama-sama katakan kegirangan. Ternama, terpuji, terhormat bagiku. Ya ini orang-orang apa? Ya bicara kota, sekota. Ya orang-orang percaya mestinya.
di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan. Ya, the goodness of God. Tuhan melakukan suatu kebaikan kepadanya. Terus, mereka akan terkejut dan gemetar. Fear and tremble. Tuh sama kan, takut dan gentar. Karena begitu amaze-nya gitu. Ya, saudara saudara punya masalah keuangan cuma 1 juta, Tuhan kasih 1 triliun gitu kan, nggak, wah, bisa gemeter-gemeter gitu kan? Karena sekali lagi kebaikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Goodness lagi, shalom lagi. Apakah ini nggak merefer ke kita gitu? Walaupun itu ditulis di Yeremia, Perjanjian Lama. Kita kan ada di dalam dispensasi waktu kasih karunia. Tadi kita bicara dikit. Amin. Ya, jadi jelas ya. Mereka fear and tremble karena apa? Karena the goodness of God. Karena kesejahteraan, karena shalom yang Tuhan buat. Begitu besar. Makanya kita sering bilang ini, terima nih shalom Tuhan yang luar biasa. Ya terima saudara. Saudara sampai gemeter-gemeter gitu. Wah. Wow, sampai wah gitu. Ya, nah sekarang kita bukti kenyataannya lagi. Nah ini contoh real ya. Udah kan? Markus 5 ayat 33. Perempuan itu ya, ada perempuan perdarahan kan, 12 tahun perdarahan. Dia udah kemana-mana, ke dokter, ke dukun, kemana semua dia udah pergi. Bukan dukun ya, tabib ya dia bilangnya ya. Kemana-mana uangnya udah habis, perdarahannya nggak berhenti, 12 tahun. Ya. Terus Tuhan bilang, sembuh, mengalir, kesembuhan. Ya, karena asalku pegang jubahnya, aku sembuh, mengalir. Nah, dan disebut di sini nih, yang menjadi takut dan gentar, fearing and trembling, sama lagi. Ketika mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Nah itu saudara, pertanyaannya, yang terjadi atas dirinya yang baik apa yang buruk? Jelas yang baik. Ya, tampil sesungguh di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Bukan dia takut, ya bukan dia takut sama Yesus, bukan, Yesus menyembuhkan. Makanya Yesus balik, anakku, ya daughter, imanmu menyembuhkan. Tuhan Yesus melindungi dia karena di tengah-tengah orang Yahudi, kalau orang perdarahan ketahuan menyentuh si A, si B, si C, dirajam saudara. Jelas? Ya, jadi kita memiliki pengertian yang benar-benar real nih, benar-benar. Ya, begitu amazed, dia begitu wow. Ya. Sampai takut dan gemetar, fear and tremble. Waduh, saya nggak layak. Ya kan kalau gitu kan. Saya orang, masih suka ini, suka gagal atau apa, tapi Tuhan mengasihi saya. Saya menerima yang nggak layak tuh, ya. Jadi, mengapa jadi Tuhan nggak marah lagi? Karena kasih yang sempurna, gitu aja ya. Dan kenapa ada ayat takut dan gentar? Bukan ditakut-takutin, bukan karena murka kecewa Tuhan, bukan, karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, karena Yesus, kalau ditanya, kenapa dia nggak marah lagi? Karena Tuhan Yesus sudah bayar overpayment. Nah, gitu deh. Tuntas deh ngomong ya. Tuhan Yesus sudah bayar, bukan hanya bayar penuh, tapi overpayment. Kalau kita hutang yang banyak deh ya, 1 miliar gitu, banyak. Tuhan bayar 1 triliun gitu. Overpayment, utang dosa kita. Sekali lagi ya, saudara juga jangan mau dibodoh-bodohin sama siapapun. Utang sama iblis. Iblis nggak punya modal apa-apa sejak Firdaus di Taman Eden, nggak punya. Dia cuma bisa nipu. Berarti kita utang sama siapa? Kita punya hutang. Ya, Tuhan ciptakan manusia segambar serupa dengan dia, menciptakan semua, menjadi berkuasa. Jatuh lagi. Kan Tuhan yang rugi gitu. Tapi Yesus melalui kejadian itu, Yesus bayar dan melakukan pekerjaan yang luar biasa buat kita. Darahnya sempurna, kudus, kekal. Ya, dosa kita past, present, future selama-lamanya dihapus. Itu bukan menghujat saudara. Saudara
nggak boleh digentarin sedikit pun juga. Gue bilang masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya sudah dihapus. Tuhan nggak memperhitungkan, Tuhan nggak ingat lagi dosa-dosa kita dan kesalahan kita, nggak diinput sedikit pun. Itu bukan menghujat, itu memuliakan karya Yesus di kayu salib. Betul nggak? Kita yang minimal kalau belum tahu juga kita bilang, wah ini udah nggak terhingga, dan sudah nggak sanggup saya melihat, menghitungnya begitu luar biasa. Nah itu yang bikin gemeter gitu saudara. Ya Tuhan nggak menjadi lemah akan dosa. Terus dia bilang, wah saya udah lupa nih, udah pikun, dosa udah apa ya? Nggak tahu. Bukan. Tuhan hitung semua. Dibayar lunas. Sama-sama katakan dibayar lunas. Ya, dibayar lunas. It is finished, itu penting makanya kan. It is finished, paid in full, kula. Paid in full. Nah, ya sebelum kita baca kesaksian, kita baca lagi Yesaya 54 ayat 9 sampai 10. Kali lagi ya, biar saudara tidak mau lagi digoyahkan. Kapanpun, ya setelah dengar ini, saudara yang tahu saudara gini, Bapak saya udah, Yesus sudah bayar utang saya, hukuman saya. Tuhan murka lagi terhadap saya, berarti murka terhadap Yesus. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Itulah tinggal aja Anda kasihnya, kebaikannya, berkatnya, kasihnya, kebaikannya, berkatnya, kasih karunianya, kasihnya, kasih karunianya, kasihnya, kasih karunia di depan kita semua yang baik-baik itu semua. Ya, karena ini bagiku seperti pada zaman Nuh, seperti aku telah bersumpah. Tuh, Tuhan nggak perlu bersumpah, Tuhan bersumpah juga kepadanya bahwa air bah tidak akan meliputi bumi lagi. Demikian aku bersumpah, telah bersumpah bahwa aku tidak akan murka terhadap engkau dan tidak akan menghardik engkau lagi. Itu kalimat ini keluar dari mulut Tuhan. Bersumpah gitu. Kalau kita bilang Tuhan bersumpah itu bukan buat Tuhan gitu, saking Tuhan nggak bisa dipercaya. Bukan. Supaya meyakinkan saudara sama saya gitu. Pakai kata apa? Pertanyaan retoris gitu. Tuh Tuhan tuh mau neguhkan bener-bener ya. Kalau mau terima anak-anakku ya, terima yang bulat gitu. Jangan mau di siapapun singa mengaum-ngaum itu emang ada. Ya kita tahu kan, emang ada dia. Kan kita udah baca ayatnya. Jangan mau ditipu, gitulah gampangnya. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, biarpun gempa di mana-mana. Tadi kata Evelyn, core-nya bumi ini melambat, jadi banyak gempa, banyak ini. Mau gempa, mau gunung beranjak, mau bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiaku, hesetku, kasih karuniaku, tuh, heset ya, tidak akan beranjak daripadamu. Bergeser semili juga enggak. Dan perjanjian damaiku, apa tuh perjanjian damai? Injil Shalom. Kan kita dengar Injil Shalom. Damai itu kan Shalom. Perjanjian baru Injil Shalom. Injil kasih karunia. Tidak akan bergoyang. Aduh Tuhan mah goyang-goyang mah nggak pasti dah. Nanti masih marah dah, masih menghukum. Tidak. Udah gitu jahatnya manusia. Kadang-kadang orang Kristen gitu, udah menghukum. Wah tuh dia anaknya mati muda tuh karena dihukum tuh. Tuh dia kena cancer tuh karena dihukum tuh. Kan jahat jadinya. Ya firman Tuhan yang mengasihani engkau, sebenarnya yang mengasihi kita. Amin. Ya saya baca halaman 200 sampai 201 ya, kesaksian. Puji Tuhan ya, saudara. Saya telah menjadi orang, ini siapa nih? Si Lorraine ya, Lorraine dari Louisiana, Amerika. Saya telah menjadi orang Kristen yang lahir baru selama 22 tahun. Tuh, lihat, 22 tahun setelah menyerahkan hidup saya kepada Yesus saat berada di perguruan tinggi. Kini usia 44 tahun. Saya memiliki suami tampan dan putri berusia 1,5 tahun. Saya mencintai hidup ini. Sejauh yang saya ingat, saya selalu mengasihi Yesus. Namun saya hidup dengan rasa bersalah karena saya yakin bahwa Tuhan telah marah kepada saya. Saya senantiasa merasa bahwa saya tidak mampu melakukan hal yang benar atau baik. Setelah menyerahkan hidup saya kepada Kristus, perasaan ini tidak cukup baik, bahkan menjadi semakin memburuk. Karena saya memiliki tanggung jawab yang semakin besar untuk hidup dengan standar tinggi bersama Tuhan. Saya terus-menerus bertobat, selalu merasa bahwa saya bersalah, dan upaya terbaik saya tidak pernah cukup. Ini
Dia bilang ya, dia bukan orang penjahat nih, dia orang merasa dia orang baik-baik aja ya. Banyak nggak? Saya kan udah cerita sering juga. Bahkan di masa tuanya beberapa hamba-hamba Tuhan yang disebut pendeta-pendeta itu merasa dia ini dihukum sama Tuhan. Ya, saya dalam proses membaca Destined to Reign dan saya sudah sampai bab 9. Saya harus membaca buku ini dengan teramat sangat lambat, maksudnya pelan-pelan, supaya saya mampu mencerna isinya. Saya tidak dapat mengungkapkan kepada Anda bagaimana hidup saya telah berubah sejak saya membaca buku Anda. Begitu saya mulai membaca, saya merasa dibebaskan dari beban berat yang selama ini saya merasa bahwa saya tidak cukup baik. Emang iya, tapi kan yang baik Yesus gitu ya. Buku ini menggoyahkan fondasi dunia saya dan melebur kegelisahan yang saya miliki tentang Yesus dan kasihnya bagi saya. Tapi lumer ya kegelisahan dia. 44 tahun kehidupan dan pola pikir saya yang menyakitkan telah sirna. Saya berubah selamanya. Saya diampuni. Saya terus-menerus membaca buku ini sambil terus bersyukur kepada Tuhan karena Anda dan karena mengadukan Anda pesan kasih karunia untuk disebar ke seluruh dunia. Saudara, artinya gini, apa yang disampaikan, saudara bersyukurlah kalau saudara udah gak punya rasa takut lagi, punya rasa khawatir lagi di dalam Yesus ya, di dalam kasih karunia. Itu benar-benar anugerah terbesar juga ya, karena Yesus tentu saja. Ya, kita sudah sering dengar orang yang kaya raya, misalnya Michael Jackson ya, udah kaya raya, top, terkenal, ya bisa beli apalagi, bisa beli rumah yang terbagus, kamar-kamar yang penuh. Dia bukan pakai udara biasa, dia pakai oksigen. yang udah nggak ada virusnya, pakai dokter-dokter, obat-obat, vitamin semua. Mati juga sudah. Dia bilang gini, saya mau umur berapa dia bilang? 100 tahun lebih atau berapa? 50 tahun mati dia. Kenapa? Karena dia nggak bisa beli damai sejahtera. Dia nggak bisa tidur. Ya, dia nggak bisa lepas dari stres, khawatir. Saudara memilikinya dan saudara memilikinya dengan limpah. Amin. Ya, saudara yang sudah mendengar rekaman ini di YouTube, saudara berkata, saya benar-benar hidup stres, tapi saya dengar Yesus hari ini, dan tapi saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Udah, ini kesempatan saudara. Bukan kebetulan saudara mendengar rekaman ini. Jadi ikuti aja saya berdoa untuk terima Yesus. Amin. Ya, ikuti ya. Ya, mulai dengan katakan begini. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama Yesus. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi. Saya menerima kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan saya. Saya tidak takut lagi, sebab Tuhan menyertai saya, tidak pernah meninggalkan saya selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.